Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran daring bahasa Inggris hari ini, kita akan mereview atau mengulas kembali materi dari bab 1 sampai 3. Nah, sekarang kalian simak baik-baik videonya. Topik kita hari ini ada 6 ya. Yang pertama, getting and showing attention, checking understanding, asking and giving opinion, showing appreciation, capability and obligation, advice and prohibition. Topik kita yang pertama adalah getting and showing attention. Getting and showing attention. Attention in bahasa it means perhatian. Jadi di sini ada beberapa ungkapan untuk menunjukkan perhatian kepada seseorang ketika seseorang ingin memberitahukan informasi. Nah, kalian bisa juga lihat materinya di LKS halaman 4. Nah, kembali lagi, di situ ada beberapa ungkapan dari getting attention and showing attention. Nah, yang pertama di situ ada ungkapan may I have your attention please? Yes, please. Attention please. All right. Listen to me please. Certainly. Your attention please. What's that? Tell me please. Excuse me, I know what you mean. Hey, listen, I have a good news. Yes, sir, or ma'am, or madam. Hi, girls, I got an interesting news. I see. Jadi, intinya kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut ketika kalian ingin mengawali suatu pembicaraan kepada seseorang. Nah, kalian bisa lihat contohnya juga, contoh dialog ya, contoh dialog dari penggunaan expressions getting and showing attention di LKS halaman 4. Nah, selanjutnya kita beranjak ke topik kedua, yaitu checking understanding. Checking understanding itu artinya mengecek pemahaman. Nah, kita dapat menggunakan beberapa ungkapan tersebut untuk mengecek pemahaman terhadap sesuatu. Nah, sebagai contoh, ketika guru kalian mengajar, nah biasanya kan di akhir pembelajaran suka nanya, ada yang mau ingin bertanya atau sampai sini paham? Nah, itu bisa dijadikan contoh dari checking understanding atau mengecek pemahaman. Kalian bisa lihat materinya secara jelas, di halaman 5 ya, di LKS kalian. Nah, kita lihat di situ ada beberapa expressions atau ungkapan dari checking understanding dan juga responsnya atau jawabannya. Do you understand? I understand. Do you know what I mean? I see, or I get it, or I got it. Are you with me? I'm not sure I get it. Are you following me? I don't understand or get it. Any questions? I don't quite follow you. Nah, untuk menyatakan pemahaman,
kepada sesuatu, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Oke, lanjut. Asking and giving opinion. Asking and giving opinion. Opinion, it means opini atau ide atau suatu gagasan. Nah, asking and giving opinion digunakan ketika kalian ingin menanyakan dan menjawab suatu pendapat tentang sesuatu atau ide dari sesuatu tersebut. Kalian bisa lihat materinya secara jelas di halaman 6 ya. Di situ ada beberapa expressions atau ungkapan. Oke, untuk asking opinion, what do you think of? Apa yang kamu pikirkan tentang? Lalu untuk giving opinion atau untuk menyatakan opini, kalian bisa menggunakan expressions in my opinion, menurut opini saya atau menurut pendapat saya. Do you have any idea? I think. What's your opinion? In my case, what's your view? I personally think or believe. Please give me your opinion from my point of view. Nah, kalian dapat menggunakan ungkapan pertanyaan dan ungkapan untuk menjawab opini dari sesuatu. Nah, untuk contoh dialog tentang asking and giving opinion, kalian bisa lihat di halaman 6 LKS kalian ya. Oke. Lanjut. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang showing appreciation. What is appreciation? Appreciation, it means mengapresiasi. Jadi di sini ungkapan showing appreciation itu adalah digunakan ketika kalian ingin mengapresiasi baik itu hasil karya seseorang, usaha seseorang, kinerja seseorang, dan lain-lain. Nah, di situ ada beberapa ungkapan terkait showing appreciation atau apresiasi. Kita perhatikan di situ. Yang pertama ungkapannya ada you look so great, nice, awesome, marvelous, fantastic. I must appreciate you on. Wonderful. That's terrific. You made my day. I would like to appreciate you on. Nah, ketika kalian ingin menunjukkan suatu apresiasi kepada seseorang, kalian dapat menggunakan expressions tersebut. Nah, untuk jawabannya, ketika ada yang mengapresiasi kalian, kalian bisa menjawab thank you atau terima kasih. Seperti itu. Nah, untuk contoh dialog, kalian bisa lihat di halaman 7 di LKS kalian. Nah, topik selanjutnya adalah kita mempelajari tentang capability. Capability, it means kemampuan. Kemampuan melakukan sesuatu. Nah,
kita lihat, kalian juga bisa melihat materi untuk lebih jelasnya di LKS halaman 14 sampai 16 tentang materi capability. Capability atau kemampuan melakukan sesuatu. To express capability, we can use modals can and could, also can, be able to. Jadi, penggunaan kalimat capability ini adalah untuk menunjukkan kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Nah, kalimat capability kita menggunakan modal can untuk present tense, could untuk past tense, dan juga be able. Kalau be able itu bisa digunakan untuk menyatakan capability di masa sekarang atau present tense dan juga past tense atau masa lampau. Nah, kita perhatikan yang pertama kita akan menjelaskan atau membahas terlebih dahulu tentang capability can. Can itu adalah dapat atau bisa atau mampu. Nah, kalian menggunakan modal can di sini untuk menyatakan kemampuan yang dapat dilakukan di masa sekarang atau present tense. Nah, kita lihat polanya di situ atau patternnya. Untuk kalimat positif ada subject plus can plus verb 1 atau kata kerja bentuk 1 dan juga objek. Nah, contohnya kalian bisa lihat di situ di examples point A. She can drive a car. Subjeknya itu kan ada she, kemudian diikuti dengan can, diikuti dengan verb bentuk ke-1 yaitu verb drive, and then objeknya a car. Kemudian bagaimana untuk kalimat bentuk negatif? Nah, untuk kalimat bentuk negatif kalian tinggal tambahkan saja kata not di belakang can. Jadi polanya seperti ini. Subjek plus can plus not plus verb 1 plus objek. Nah, untuk contoh, kalian lihat di poin B. I cannot hear you. Subjeknya I cannot. Cannot itu diartikan sebagai tidak dapat atau tidak bisa. Verbnya berarti hear. Objeknya you. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, can-nya itu kita pindahkan di depan menggantikan posisi subjek. Nah, jadi polanya seperti ini. Can plus subjek plus verb 1 plus objek. Untuk contoh kalian bisa lihat di poin C. Can you cook fried rice? Dapatkah kamu memasak nasi goreng? Nah, jadi di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, can-nya itu kita pindahkan ke depan, menggantikan posisi subjek. Lalu subjeknya itu ada di belakang can. Sedangkan untuk kalimat negatif,
kita tinggal tambahkan saja kata not di belakang can. Mudah kan? Oke. Lanjut, yang kedua, kita akan membahas tentang capability dari modal could. Could itu memiliki arti yang sama dari can, tapi could itu digunakan untuk menceritakan kemampuan seseorang yang dapat dilakukan dari masa lampau. Jadi intinya could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang melakukan sesuatu atau kebiasaan di masa lampau. Ya, ingat kalau could digunakan di masa lampau, sedangkan tadi can digunakan untuk masa sekarang atau present tense. Atau kita bisa katakan di sini bahwa could itu bentuk kedua dari can. Nah, kita lihat di situ ada polanya atau patternnya. Untuk kalimat positif di situ polanya ada subjek plus could plus verb 1 atau kata kerja bentuk 1. Kalian bisa lihat di examples-nya. Poin A di situ kalimatnya I could swim when I was 5 years old. Nah, I di situ sebagai subjek, kemudian diikuti could. Nah, kemudian diikuti verb 1 swim, and then when I was 5 years old, berarti di situ adalah objeknya. Kemudian untuk kalimat negatif di situ ada subjek plus could plus not plus verb 1. Untuk menyatakan capability dari could, kita tinggal tambahkan kata not di belakang could. Nah, perhatikan examples di poin B. Di situ ada kalimat my grandmother couldn't speak 7 languages. My grandmother sebagai subjek, kemudian diikuti couldn't, tidak dapat, artinya kemudian diikuti verb 1 speak, and then 7 languages sebagai objek. Nah, jadi kita dapat menggunakan kalimat capability could berbentuk negatif, tinggal tambahkan not saja di belakang could, jadi couldn't. Nah, bagaimana untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Sama seperti yang tadi, untuk kalimat tanya, modal could-nya itu dipindah ke awal menggantikan posisi subjek. Jadi could dulu baru subjek, kemudian diikuti dengan verb bentuk ke-1. Kita lihat contohnya di situ. Could-nya dipindahkan ke depan. Could you understand what he was saying? Kemudian setelah could diikuti dengan subjek. Di situ subjeknya you. Kemudian diikuti dengan understand sebagai verb ke-1, and then what he was saying sebagai objek dari kalimat tersebut. Nah, jadi intinya ketika kalian ingin menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu di masa lampau, kalian dapat menggunakan modal could. Ya. Oke, next.
Yang ketiga ada be able to. Nah, be able to ini digunakan untuk mengungkapkan capability di masa lampau atau masa sekarang. Kita dapat menggunakan verb be plus adjektif. Jadi kita juga dapat menggunakan verb be ditambah atau diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Nah, kalian masih ingat apa saja bentuk to be? Nah, to be itu ada am, ada is, ada are. Nah, pasti sebelumnya kalian sudah mempelajarinya, bukan? Nah, lanjut. Kita lihat patternnya di situ untuk kalimat positif, subject plus be plus able plus to infinitive. Untuk kalimat negatif, kita hanya tambahkan not saja di belakang be. Untuk kalimat interrogatif, be-nya kita pindah ke depan, posisinya menggantikan subjek, lalu subjek ada setelah be. Nah, kita lihat contohnya. Examples. Untuk kalimat positif, I was able to drive. Nah, di situ ada be tapi dalam bentuk lampau atau past. I was, subjeknya I, kemudian be-nya itu was, able to drive. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu apa itu to infinitive. Jadi to infinitive itu adalah to plus verb ke satu. Nah, lihat di situ. To infinitive to plus verb 1. Sebagai contoh, to plus speak atau to speak. And then to plus fly atau to fly. Nah, jadi intinya to infinitive itu adalah to plus verb bentuk ke 1. Kita kembali ke contoh. Nah, untuk contoh kalimat capability yang negatif, kalimatnya she is not or she isn't able to swim. Nah, is di sini adalah be bentuk pertama dari was. She sebagai subjek, kemudian diikuti be, be-nya berarti is ya. Kemudian diikuti not karena kalimat negatif, kita tambahkan not. Kemudian diikuti able dan kemudian diikuti to infinitive. To infinitive-nya yaitu to plus swim atau to plus verb 1. Nah, kemudian contoh dari kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya. Di situ are you able to cook? R di situ sebagai to be ya, to be dari you. Jadi kita masukkan dulu be-nya. Nah, be atau to be dari you itu kan berarti are ya. Nah, kita masukkan dulu be-nya are. Kemudian diikuti subjek you. Kemudian diikuti dengan modal able. And then kita diikuti dengan to infinitive atau to cook. Nah, are you able to cook di sini adalah digunakan untuk menyatakan capability di masa sekarang ya, present. Nah, sekarang kita akan
beralih ke topik selanjutnya, yaitu tentang obligation, advice, and prohibition. Kalian bisa lihat materinya secara jelas di LKS halaman 22 sampai 24. Nah, obligation di sini digunakan untuk menekankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kita lihat patternnya di situ. Ada subjek plus modal, must and have to plus main verb atau verb 1. Untuk contoh, kita lihat ada 2 contoh. My tooth is sore. I must go to the dentist. To travel, you have to carry passport. Sebenarnya must dan have to itu memiliki arti yang sama, yaitu wajib. Ya, wajib. Nah, tapi yang perlu diingat di situ ada kata note. We can use must for internal obligations from speaker's body or mind. And then untuk have to, we can use have to for external obligations such as regulation. Jadi have to itu lebih digunakan untuk menyatakan obligation seperti tentang mentaati sebuah peraturan ya atau kebijakan. Nah, pakainya have to. Kalau must ini digunakan untuk menyatakan obligations atau kewajiban. Obligation itu di sini artinya kewajiban dari speaker's body or mind. Jadi kewajiban kita sebagai manusia. Nah, menggunakan modal must. Nah, jadi obligation itu digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban. Nah, suatu kewajiban. Dan tujuan obligation di sini adalah untuk menekankan seseorang melakukan sesuatu. Nah, di situ kan ada kata pressure. Pressure itu artinya menekankan. Nah, kalau menekankan berarti sama dengan mewajibkan seseorang itu melakukan sesuatu. Nah, mau tidak mau harus dilakukan oleh seseorang itu. Kayak kita sebagai contoh kayak kita mentaati suatu peraturan. Nah, mau nggak mau kita kan harus mentaati peraturan yang dibuat pemerintah tersebut kan. Nah, itu bisa masuk ke contoh obligation. Kemudian selanjutnya ada advice. Advice is an opinion or suggestion about what someone should do. To express advice, we can use modal should. Jadi, advice ini adalah digunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Digunakan untuk memberikan saran atau nasihat kepada seseorang. Nah, tapi sifat advice di sini itu mempunyai sifat sunnah. Tadi kalau obligation itu kan wajib, berarti harus dilakukan, mau nggak mau. Tapi kalau di advice ini bersifat sunnah. Jadi ketika kita memberikan saran kepada seseorang, terserah orang itu mau melakukan saran kita apa enggak, kita nggak bisa memaksakan.
Nah, itulah perbedaan dari obligation dan advice di sini. Untuk mengekspresikan atau mengungkapkan advice, kita menggunakan modal should. Should itu artinya harus. Tadi kalau must atau have to artinya wajib. Kalau should artinya harus. Kita lihat patternnya. Di situ ada subject plus modal. Modalnya kita gunakan should and then diikuti dengan main verb atau verb bentuk ke-1. Examples: You should come to Car Free Day this weekend. And then she should study harder. Nah, you should come to Car Free Day this weekend. Kamu harus datang ke Car Free Day minggu ini. Terserah dia mau datang apa enggak. Nah, itu contoh dari advice. Kalau advice di sini itu berarti sifatnya sunnah, sedangkan obligation sifatnya wajib. Nah, selanjutnya topik terakhir kita adalah tentang prohibition. Prohibition, it means larangan. Prohibition is the act of not allowing something to be used or done. We can use modals must not or mustn't, cannot or can't, and shouldn't or should not. Jadi, prohibition ini digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, kebalikan dari obligation dan advice. Kalau obligation tadi dan advice itu menyuruh seseorang, sedangkan di prohibition itu digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, kita dapat menggunakan modals must not, cannot, dan should not. Jadi bisa dikatakan prohibition di sini adalah bentuk negatif dari obligation dan advice yang tadi, yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, kita lihat di situ ada polanya atau pattern. Subject plus modals, can't atau mustn't atau shouldn't plus main verb atau verb bentuk ke-1. Examplesnya kita lihat di situ ada 2 contoh. Yang pertama, you mustn't disturb him. And then you can stay here. Nah, jadi maksud dari contoh yang pertama di situ ada you mustn't disturb him. Nah, kalau must di sini itu kan bersifat wajib ditambah not. Berarti sifatnya itu tidak wajib dilakukan. Maksudnya gimana ya? You mustn't disturb him. Jadi kamu tuh benar-benar gak boleh mengganggu dia. Nah, gak boleh banget maksudnya seperti itu. Kalau mustn't itu gak boleh banget. Nah, kalau you can stay here itu masih memiliki sifat yang sama dengan mustn't atau must not. Berarti tidak boleh banget. Nah, sedangkan kalau shouldn't itu tidak boleh, jadi nggak pakai banget. Jadi mau kamu ngelakuin itu atau enggak terserah. Tapi kalau ada kalimat must not atau cannot, itu berarti benar-benar nggak boleh kamu lakukan. Nah, itu perbedaannya. Oke. Kita sudah sampai di materi akhir dan sekarang adalah
penutupan. Jika kalian memiliki pertanyaan atau materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar via Google Classroom atau kalian bisa tanyakan melalui chat pribadi ke nomor ibu. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.